Ya, sekali lagi selamat sahabat buat semuanya. Kita sudah ada 32 partisipan dan kita percaya sebentar lagi banyak yang akan bergabung ya, karena memang Zoom meeting pada jam ini ternyata sekarang semakin banyak, jadi semakin terbagi ya acara-acara. Namun demikian bagi kita semua yang ada di Zoom meeting ini, kita berbahagia karena kita boleh mendengarkan bagaimana perjuangan mereka yang ada di lini depan, yang merawat pasien-pasien yang terpapar COVID ya. Nah, baiklah kita akan buka acara kita ini pada sore hari ini yang tentunya akan dibuka dengan doa. Doa buka akan dilayangkan oleh Pak Joko. Kami persilakan Pak Joko. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di sore hari ini, di Sabat-Mu yang suci, kami boleh mengadakan acara kesaksian dan doa dari sahabat-sahabat kami yang melayani di garda terdepan untuk pelayanan COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, memberkati semua peralatan, jaringan, agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami akan mendengarkan kesaksian mereka, kami pun akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Situmorang. Biarlah acara sore ini boleh membuat kami meninggikan, memuliakan akan nama Tuhan. Amin. Dan kami boleh lebih berserah, lebih bergantung hanya kepadamu Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan. Kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joko untuk doa bukanya dan kiranya dapat memberkati kita semua. Ya, tadi Pak Joko udah putar banyak lagu-lagu ya, dan sekarang kita buka dengan doa. Mungkin ada satu lagu yang dipersiapkan untuk diputar Pak Joko. Selamat sore, Ibu Becky. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa tekan.
Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin, sebuah video ya dengan lagu yang begitu menyentuh, dan kita bisa lihat bagaimana tenaga medis kita ini bekerja dengan luar biasa ya. Wah, lihat videonya aja saya sudah haru biru judulnya ya. Benar-benar luar biasa mereka. Dan saatnya kita akan mendengarkan secara langsung kesaksian bagi mereka tenaga medis yang bekerja di garda depan ya. Mereka langsung berhadapan dengan yang sakit. Jadi kita akan undang semua nurse yang sudah disiapkan untuk bergabung. Mana dulu nih? Tolong di spotlight. Ada Nurse Tani sudah bersama-sama, kemudian Nurse Desi. Siapa lagi yang udah bersama ya? Nurse Esta, Nurse Finery, sama Nurse Fairil. Sudah bergabungkah bersama-sama kita? Iya, iya, ini dia. Ini dia pahlawan-pahlawan kesehatan kita. Wah, luar biasa. Tadi masing-masing ada di video tadi ya? Ada ya? Kalau yang ada kasih tanda hati. Ada? Berapa orang yang ada di video tadi? Wow. Gimana perasaannya tadi menyaksikan video tersebut? Siapa yang mau jawab? Silahkan buka, unmute. Unmute yang merasa tadi tersentuh melihat dirinya sendiri di situ begitu gagah beraninya. Ayo, siapa duluan yang mau kasih kesaksian melihat video tadi? Kayaknya Sani udah ya? Sani Ya. udah senyum-senyum. Gimana tadi lihat videonya? Sementara ada di situ. Terharu dengan perjuangan kami bagaimana menghadapi ataupun melayani selama di ruangan COVID. Gimana kesan-kesannya? Kesan-kesannya di sana itu happy kerjanya. Wow, ini dia nih satu. Ini dia nih. Kita berpikir bahwa tenaga medis ya itu merasa apa ya, rasanya terbeban ada di ruangan situ kan, pasti takut. Ini kok terbalik. Wah, ini surprise nih. Tunggu dulu sebelum jawab, Yang lain gimana, sama nggak? Takut atau happy? Ini Sani happy nih. Yang lain bagaimana? Boleh di unmute. Siapa yang mau jawab? Iya, boleh Desi.
Happy campur deg-degan kali ya, Bu? Eh, kalau ada lagu, kalau orang pacaran lagunya mungkin benci tapi rindu ya. Oke, kalau begitu Sani dulu tadi lanjutin gimana kesan-kesannya tadi. Baik, selamat sahabat dan selamat sore buat kita semua. Selamat sahabat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, di mana saya akan sharing mengenai pengalaman merawat pasien di ruangan COVID. Mhm. Jadi awal mula saya bekerja itu di ruangan COVID sejak September 2020. Hingga pada saat ini jadi udah sekitar 8 bulan. Jadi awal mula saya diminta untuk bekerja di ruangan COVID, jujur saya sangat takut dan khawatir sebenarnya. Karena berpikir bagaimana apakah APD di sana lengkap atau enggak. Terus habis itu apakah bagaimana sistem kerja di sana. Terus pintu pengamannya pas atau enggak. Jadi pokoknya banyak yang dikhawatirkan. Nah, setelah 2 bulan saya bekerja, apa yang saya khawatirkan terjadilah. Wah, apa Jadi itu? saya terpapar COVID-19. Ya, Oh. nah, tetapi puji Tuhannya saya gejala yang saya alami itu hanya batuk ringan. Jadi pada saat itu di screening, jadi terdapat ada beberapa perawat yang terkonfirmasi, tetapi hasil X-ray saya normal. Untuk yang CT-nya cuma turun 37 dan CRP-nya naik sedikit. Tapi selama saya dirawat, kadar saturasi saya normal aja gitu. Jadi 8 hari dirawat kami di sini di ruangan isolasi. Pada saat PCR kedua kami semua dinyatakan negatif. Lalu kembali bekerja di ruangan COVID. Wah. Nah, udah 6 bulan bekerja, saya berpikir, kok saya nggak terpapar COVID lagi ya gitu. Tapi bukan berarti saya berharap untuk terpapar, Iya, cuma waduh. kok bisa ya 2 bulan bekerja langsung terpapar, tetapi udah 6 bulan bekerja kok tidak gitu. Akhirnya saya menemukan jawaban bahwa sebenarnya saya itu happy bekerja di ruangan COVID. Kenapa enggak? Jadi gini, saya itu menemukan banyak keluarga baru di sana. Jadi pasien-pasien yang masuk itu memiliki tingkat khawatir atau kecemasan yang sangat tinggi tentunya. Apalagi pasien yang mengalami penurunan kondisi klinis. Bayangin Anda sedang sesak nafas, tidak ada keluarga yang mendampingi, harus melewati masa kritis itu sendiri, pasti sangat sedih. Jadi kamilah berperan di sana sebagai keluarga buat mereka. Jadi mereka itu suka sharing apa yang jadi keluh kesah mereka, dan saya juga sharing bagaimana pengalaman saya menghadapi COVID pada saat itu, dan memberikan edukasi kesehatan juga buat mereka, dan banyak teman-teman yang juga mendoakan pasien yang di sana. Dan saya senang mereka itu meresponnya dengan positif gitu. Dan mereka berkata, suster bisa sembuh, saya juga pasti bisa sembuh. Saya harus sembuh untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Dan itu dilihat pada saat take over shift gitu, kepada saat overan, perawat itu berkata, teman saya, oh si pasien A ini saturasinya udah naik loh, yang si ini PCR-nya walaupun positif tapi CT-nya udah naik. Malah ada yang bilang PCR-nya yang si ini si B udah negatif, pasti ngomong puji Tuhan. Jadi di sini tuh senang melihat perkembangan pasien yang mulai tadi kondisi klinisnya buruk, kemudian menjadi stabil, itu sangat senang sekali. Tetapi yang menyenangkan lagi, bukan hanya kami yang memberikan dukungan buat mereka, mereka juga memberi dukungan buat kami. Pada saat menggunakan hazmat, itu tuh sebenarnya sangat lelah sekali, sangat capek, karena kerjanya jadi double. Dehidrasi, menahan lapar, dan itu pernah saking kepanasannya dan capeknya, keringat itu bercucuran, sampai kalau pas buka boot, pernah teman saya ada yang nuangin tuh keringatnya keluar. Aduh. Dari boot tersebut. Itu memang capek sekali. Aduh. Jadi ada momen di mana saat saya lagi mau angkat bel, mau kamar pasien, tapi tuh kondisi udah capek banget kan. Bentar ya Bu, Pak saya tarik nafas dulu. Semangat suster, pasti bisa. Kata dari gitu. Mereka gitu, mereka langsung memberikan semangat buat kami gitu. Dan itu ada kejadian pada saat kami pulang.
misalnya saya mau pulang ataupun saya mau gantian dengan teman kerja saya pasti pamit sama mereka. Pak, Bu, saya pamit dulu ya, mau pulang dulu. Nanti akan gantian sama suster yang berikutnya. Tapi mereka pasti langsung ngomong gini, terima kasih sus, kami doakan suster untuk cepat bukan cepat sembuh, sehat selalu dan keluarga selalu berada di lindungan Tuhan dan hati-hati di jalan. Dan mereka selalu mendoakan itu. Dan pernah ada satu pasien, dia itu pada saat saya pamit, pasien itu mengatakan, sus boleh saya doakan suster? Padahal itu Bapak itu mendoakan saya, dia bilang gini, maaf ya sus, tapi saya mendoakan suster dengan menurut kepercayaan saya ya, karena Bapak itu beragama Muslim. Tidak apa-apa Pak, kita kan sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Oke. Dan saat itu dia sudah mendoakan, tetapi ada bahasa Indonesianya dilanjutkan, dia bilang, tuh ya Allah tolong berkati perawat dan dokter di sini supaya mereka selalu berada di lindunganmu. Itu hal yang sangat mengharukan sekali, di mana selain kondisi klinis mereka meningkat, dan mereka itu juga mendoakan dan memberikan semangat buat kami. Selain itu, saya juga suka sama sistem kerja di ruangan COVID ini, karena kami ini dituntut, sebenarnya awalnya dituntut untuk saling membantu satu dengan yang lain. Karena apa? Pada saat si perawat ini berada di ruangan zona merah, otomatis kalau misalnya butuh bantuan apa-apa, perawat yang berada di zona kuning harus standby. Misalnya butuh oksigen, tolong cariin O2 binasal, langsung si perawat yang dari luar juga standby. Atau misalnya pada saat saya berkata, aduh saya sudah nggak kuat lagi, boleh ganti. Nah, mereka akan langsung standby untuk masuk, oh boleh keluar aja gitu. Itu secara tidak langsung kami sudah terikat batin, terikat untuk solid satu dengan yang lain, memahami dan peduli dengan sesama bahwa memang kerja di ruangan COVID itu tidak bisa sendiri, harus tim gitu. Dan saya senang juga dari rumah sakit memberikan makanan buat kami, menutrisi buat kami. Jadi kami itu disupport, sebenarnya disupport dari banyak sistem ya, dan banyak hal, dan itulah Tuhan memberikan perlindungan buat kami. Dengan rasa senang itu membentuk imunitas kami untuk menaikkan imunitas sebenarnya. Itulah akhirnya saya sadari bahwa oh hal inilah yang membuat saya itu tidak terpapar tuh karena begitu. Tidak khawatir dengan apa yang ada di depan saya, selalu berserah sama Tuhan, akhirnya Tuhan bantu dan membuat semua suasana jadi menyenangkan. Amin. Wow, ini saya jadi terharu ya. Aduh, benar-benar deh. Bagus sekali. Vaksinnya bisa bayangin gitu ya situasinya, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Jadi mengalahkan ketakutan ya. Benar. Luar biasa ini. Segalanya. Iya. Karena ada pasien yang memang berpikiran bahwa COVID, kalau udah terdiagnosis COVID akan berujung sama kematian. Jadi itu yang harus ditepis dari pemikiran mereka, bahwa mereka pasti bisa sembuh. Dan puji Tuhannya banyak yang pasien-pasien yang sudah melalui masa kritis itu dan sudah sembuh. Senang melihat mereka bersukacita bergabung kembali, dijemput sama keluarga mereka. Amin, amin. Wah, ini kesaksiannya Dokter Sani nih luar biasa ya. Saya benar-benar terharu nih dengerinnya. Baik, sebelum kita tanya jawab, saya mau dengarkan juga kesaksian dari Nurse Desi. Gimana nih Nurse Desi? Nanti partisipan boleh siapkan pertanyaan yang mau bertanya kepada para perawat yang cantik-cantik ini ya. Oke, silakan nih Nurse Desi, gimana kesaksiannya? Pertama tadi waktu lihat videonya gimana dulu itu, setelah itu baru pengalaman selama ada di. Selamat sahabat dulu untuk kita semuanya yang ada Sahabat. Ya. Kalau kita mengikuti beberapa bulan yang lalu, kayaknya udah bosen ya Kak Peggy. Iya benar. Karena dulu saya udah pernah membawakan kesaksian, tapi tidak apa-apa, ini adalah sebagian dari pekabaran Injil kita. Iya, tapi nggak pernah bosan kok. Baiklah, tadi pertanyaan KPG, gimana nih perasaan pada saat videonya ditampilkan? Senang dan deg-degan gitu kan tadi jawabannya. Kenapa nih deg-degan? Kalau kita ke Dufan
pernah naik wahana kora-kora. Nah, Kora-kora. begitulah terjadi Oh. COVID. Senang dan deg-degan. Deg-degannya Deg-degan kenapa? ya. Jadi sebenarnya teman saya Nursani udah panjang lebar dan inti semua yang akan kami ceritakan sudah terangkum oleh Susani tadi, tapi tidak apa-apa. Kan setiap orang lain-lain tuh kesan-kesannya kan. Kenapa saya bilang deg-degan? Pasien-pasien seperti yang lalu-lalu di ruangan kami ini atau di seluruh ruangan isolasi itu bisa tiba-tiba keadaan kesadarannya bisa tiba-tiba menurun. Oh. Apalagi nih, kalau tadi kan Nursani seneng. Nah, kalau saya tuh deg-degan. Deg-degannya kenapa? Kalau tiba kerja malam, itu kan sudah diatur tuh siapa-siapa aja. Dan biasanya kalau kerja malam itu kami standby-nya sendiri, Bu. Oh. Nah, Okay. kebetulan di tempat ruangan saya bekerja itu kalau lagi penuhnya 32 pasien. Gitu. Saya bekerja di BG1, kalau yang sebelahnya 16 fullnya. Nah, dan itu hanya sendirian? Ya, sendirian. Untuk 32 pasien? Ya, Bu, itu untuk dinas malam. Cuman kan itu jamnya nggak sampai pulang kita di situ, ada bergantian. Terus gimana? Pas waktu udah operan, ini kan udah ada bocoran nih. Ini pasien ini kondisinya kayak gini. Nah, selama operan, selama apusan itu kita dengernya oh yang ini bagus saturasinya gini, yang dibilang kayak Nursani semua tanda vital di overkan untuk shift berikutnya. Udah giliran, udah beresin semua nih, kita udah mau masuk nih, siap-siap. Selama jam overan itu kan kita nggak tahu nih siapa yang ngebel di dalam karena perawat kan udah pada keluar sebagian. Jadi memang tinggal yang dinas malam berapusan sama yang bagian sore. Udah selesai, habis itu kita beres-beres, persiapkan diri kita pakai hazmat. Karena hazmat itu dulu kita masih sempat pakai yang semuanya, kalau sekarang karena sudah masuk di era new normal, tetap menjalankan protap, tapi jadi kita hanya pakai jubah. Udah beres masuk, sampai di dalam, wah, udah bertaburan belnya, Bu. Oh, ting tong semua ya. Dari ujung sampai ke ujung. Waduh, merahnya banyak. Sekaligus masuk ke kamar pasien. Nah, dukanya pada saat terjadi COVID itu adalah begitu kita buka pintu pasien, pasien ada yang marah pastinya. Suster, lama sekali. Saya dari tadi belok. Padahal pasien-pasien itu tidak mengerti bahwa perawatnya baru selesai apusan kan. Dalam sudah keluar semuanya. Tetap aja walaupun kami tersenyum tidak terlihat, kami menjawabnya dengan baik. Kita kasih penjelasan. Tapi akhirnya mereka pada akhirnya mengerti juga, oh begitu ya suster. Iya. Oke. Udah semuanya dijalani nih malam-malam udah selesai semua kebutuhannya kita penuhi, sudahlah duduk di dalam. Ada di situ tempat nursing station untuk pasien beristirahat. Aduh, itu gimana ya pasien itu? Tidur beneran atau tidur kayak gimana? Akhirnya setelah beberapa menit galau juga di dalam kan. Balik lagi keluar, intip satu-satu. Didapatilah ada pasien pada saat saya kerja malam, dia mencoba sedang membuka-buka jendela. Bapak kenapa? Suster, saya mau lompat dari sini. Haredang. Waduh. Tengah malam sendiri mau melompat dari jendela. Saya bingung, mau minta tolong sama siapa? Saya di dalam sendiri. Akhirnya karena Bapak ini mungkin juga dia bingung juga mau curhatnya sama siapa.
pada saat malam itu datang, saya temuin Bapak itu, "Pak, Pak, 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 haredang, haredang." Haredang itu artinya kepanasan. Kepanasan. Iya, panasan. Karena rata-rata semua pasien COVID yang di dalam itu semua kepanasan. Hmm. Nah, setelah itu saya bilang sama Bapak, "Kenapa, Pak?" "Iya saya mau turun aja dari jendela ini," karena sudah agak tua, dia udah pikun. Jadi dia pikir itu adalah pintu, dia mau lompat. Aduh. Tadi saking kepanasan karena udah nggak tahu dia mau ngapain gitu kan. Habis kayak gitu, habis dia selesai marah-marah, pengen lompat, terus saya ajak Bapak ini, "Ayo Pak, ke sini," pakai bahasa Sunda. Kebetulan saya bisa bahasa Sunda. Dia ngomong macam-macam. "Naon ieu di dieu?" Cenah. "Saya teh kayak di penjara, Neng," katanya. Oh. "Udah kan, Bapak mau lompat aja." "Pak, nggak boleh, ini udah malam," katanya. "Enggak, ini mah udah pagi." Loh, pagi dari mana? Itu masih gelap di luar. Nggak apa-apa lah. Nah, disitulah saya bergumul, aduh bagaimana ini caranya. Oke, Bapak ini kebetulan bawa tasbihnya. "Bapak ini gunanya untuk apa?" Saya bilang. "Ngadoa, Neng," katanya gitu. "Pak, Bapak berdoa ya, biar Bapaknya hatinya tenang." "Haredang, bukan tenang." "Iya, Pak." Lucu juga dengan pasien-pasien itu. Akhirnya setelah dibujuk kita nyamankan posisi pasien, terus kita kasih minum, kita olesin minyak kayu putih. Akhirnya Bapak itu luluh juga. Ya udah, suster keluar ya, Pak. "Neng, tunggu sebentar," katanya. "Iya," katanya. Padahal dia panggilnya Neng karena mungkin saya dianggap seperti cucunya, kan Bapak ini sudah. Biasanya kan panggilnya suster ya. Iya nih panggilnya Neng. Makanya bener kata Sani tadi, kita udah dianggap saudara karena mereka nggak akan bisa curhat sama siapa lagi. Gitu ya, kita lah memang satu-satunya tempat dia curhat gitu. "Neng, punten, maaf ya Neng, Bapak tadi marah-marah." Bilang di dalam hati saya, walaupun Bapak ini sedang marah-marah dan dia berusaha mau lompat keluar, tapi dalam hati saya berdoa, "Tuhan lindungi saya, jangan terjadi apa-apa sama pasien ini." Di situ katakan Roh Kudus bekerja, dan akhirnya memang Bapak ini lulus sendiri dengan tindakan kita dia buat nyaman. Akhirnya Bapak itu bilang, "Terima kasih ya Neng, Bapak sudah tenang. Iya, Bapak berdoa aja, nggak usah marah-marah, supaya Bapak jangan kepanasan. Kalau Bapak marah-marah nanti Bapak makin panas." Oh. Ya, begitulah, dan akhirnya yang menjadi kenapa Suster Sani bilang senang bekerja di COVID, pada saat dia pulang, itulah kami merasakan bersuka cita karena berarti kami sukses memberikan pelayanan kepada pasien itu. Puji Tuhan. Ya. Aduh, terima kasih kesaksiannya, ini cerita lain lagi nih, nggak pernah ada orang tahu nih di balik kisah-kisah COVID ini ya, orang pahlawan-pahlawan ini yang akan menceritakan. Ntar kita tanya-tanya lagi sama Daisy, saya mau langsung pada Suster Esta. Suster Esta, selamat sore, selamat sabat. Gimana nih mau dengar kesaksiannya? Selamat sore, selamat sabat untuk kita semua. Sahabat, mungkin telepon yang satunya agak jauhin ya, atau dikecilin suaranya, supaya enggak gaung. Iya, silakan Suster Esta. Selama perawatan di ruang isolasi COVID dari September sampai sekarang, sebenarnya ada suka dan duka ya. Iya. Seperti yang udah diceritain oleh teman Sani dan juga Ibu Desi, selama di sana itu sukanya kerja sama itu
sangat luar biasa ya. Merawat pasien juga kita itu enak gitu loh. Melihat pasien-pasien yang kita rawat, mereka senang melihat kita. Karena mereka pikir kita itu seperti malaikat emang di dalam yang untuk menolong mereka. Ya, begitu kita mendekati mereka, kita berucap maksudnya selamat pagi, selamat sore, apa kekeluhan ibu, mereka jawab, ya diceritakan apa yang sebenarnya yang terjadi. Kita itu kalau masuk emang rasa takut itu masih ada banget lah. Tapi seketika kita berhadapan dengan penyakit-penyakit yang luar biasa ini, yang sedang merajalela di dunia ini, dan bahkan selain di ruang COVID juga kita sih masih was-was ya di luar sana, dan kita kalau emang selalu mengikuti protokol kesehatan, menjaga 5M, kita pasti dihindari dari semua penyakit yang sedang keren ya. Yang sedang viral ya, Keren banget sekarang ini ya si COVID, tante COVID. Jadi sekarang ini ya kalau kita merawat pasien di sana, mereka merasa bahwa mereka itu kalau udah masuk ke ruang COVID itu memang seperti rasa di penjara ya. Karena mereka pikir kita berapa hari di sini suster? Kita bilang 10 hari lah, kita harus masuk dulu semua program pengobatan yang diberikan oleh dokter. Setelah 10 hari itu, jadi diulang lagi untuk diulang PCR ya. PCR sama difoto dada ulang, jadi bisa untuk mengevaluasi kondisi-kondisi mereka. Kalau sudah negatif, boleh pulang, dan kalau CT-nya sudah naik, boleh juga pulang. Tapi syaratnya itu harus memakai 14 hari ya isolasi mandiri. Dan juga kalau misalnya kita merawat pasien itu, mereka udah kekhawatirannya tinggi karena mereka pikir kalau di sini nanti kita bagaimana pulangnya, apakah kita masih hidup atau gimana gitu ya, was-was juga mereka di sana. Nah mereka itu kita ajak berdoa, kalaupun kita sebagai Kristen mereka sangat menerima doa kita karena kata yang dirawat itu juga Tuhan kita kan sama suster, nggak apa-apa didoain saja gitu ya. Terus kita berdoa untuk mereka terima. Bahkan ada beberapa pasien-pasien itu yang terharu dan menangis ya. Terharu katanya, aduh sungguh luar biasa jamahan doa itu sangat mengangkat kondisi mereka yang sudah terpapar COVID. Setelah kita udah berdoa terus nangis, kita tanya, Pak kenapa nangis? Terharu suster, didoain gitu ya. Dan mungkin Bapak itu selama ini di rumah udah kurang doa ya. Jadi saat didoain mereka terharu, mereka menangis. Terus kemudian kalau besoknya kita ketemu lagi, Pak gimana kondisinya? Luar biasa suster, doanya sangat mujarab. Amin. Gitu ya. Dan setelah itu Bapak itu bilang, suster boleh saya didoain lagi, siapa tahu besok udah sembuh total. Aduh, jadi ketagihan sama doa ya, puji Tuhan ya. Sama doa, karena doa itu memang benar-benar obat yang paling mujarab ya. Iya, puji Tuhan. Iya, itu kesaksiannya Kak Becky. Oke, terima kasih nih Suster Esta, nanti kita tanya-tanya jawab, kita mau dengar kesaksian dulu nih. Sekarang Suster Vineri, gimana nih Suster Vineri ceritanya? Kita mau dengar kesaksiannya. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat. Kalau berbicara mengenai suka duka selama saya melayani, pertama dari lagu-lagu yang diputar tadi sih, lagu itu membawa kita jadi terharu gitu. Suasana lagu itu yang membuat kita jadi terharu. Ternyata seperti itu perjuangan selama ini gitu. Selama ini saya merasa saya sih biasa saja gitu. Di sebelum waktu itu bulan Agustus supervisor saya sudah mengirimkan nama-nama yang akan bekerja di ruang COVID di bulan saya di schedulein bulan 11.
sebenarnya sih saya was-was ya, sebenarnya itu sebisa mungkin saya jangan ke sana, sebisa mungkin jangan ke sana. Tapi karena dia jauh-jauh hari diberitahu, saya cuma bisa, ya Tuhan mampukan saya pasti mampu nih sebenarnya. Lama-lama sepertinya saya bisa berdamai dengan keadaan gitu. Gimana pun memang saya harus melayani ini, nggak bisa enggak, nggak bisa menolak gitu. Oke, maksud lewat 1 bulan, 2 bulan, sepertinya saya sih enjoy gitu, menikmati kerja di sini, senang untuk bisa melayani pasien-pasien itu memang seperti saudara, seperti saudara-saudara di sana. Mereka kan tidak punya keluarga, jadi pasien itu sebenarnya mereka lebih butuh support ya, itu yang membuat mereka bisa lebih survive dalam menghadapi mereka punya penyakit. Ada pengalaman saya seperti ada 2 pasien itu. Ini mereka kena COVID, klaster keluarga. Mereka punya istri itu sementara mereka sama-sama dirawat, meninggal. Meninggal, mereka satu di ICU-nya Rumah Sakit Advent, satu lagi di ICU Rumah di sakit Jawa. lain. Ya, tapi sama-sama COVID. Gitu. Saya selalu begini, Pak, meskipun maksudnya kita tidak melarang Bapak untuk berlarut dalam kesedihan, tetapi maksudnya Bapak harus melihat bagaimana kondisi Bapak saat ini. Bapak juga perlu sehat gitu. Biarlah maksudnya biarlah yang meninggalkan kita lebih dahulu bisa membuat kita bisa lebih semangat. Jadi Bapak juga tidak down kesehatannya, bisa lebih semangat. Oh iya suster. Tapi puji Tuhan maksudnya selama sampai akhirnya dia pulang, kedua Bapak ini hasilnya negatif ya. Mereka hasilnya dengan hasil PCR negatif, terus selama tidak terlihat memang mereka yang memang larut-larut dalam kesedihan mereka gitu. Jadi sampai saat mereka pulang saya mengatakan, saya salut lihat Bapak, salut sekali. Artinya Bapak bisa survive dengan diri Bapak, tidak berlarut dalam, jadi Bapak bisa cepat sehat, kemudian hasilnya puji Tuhan bisa negatif gitu-gitu. Ya suster, makasih ya. Terus yang berikut, sama kayak kesaksian Suster Desi tadi saat kerja malam. Biasanya kerja malam lebih banyak ininya nih. Banyak ceritanya ya? Banyak ceritanya, karena kita memang sendiri ya. Ada 2 di pasien sama, 2 juga ini dia udah geriatrik, yang udah tua gitu. Mereka itu rata-rata seperti denial. Mereka tidak terima kalau mereka kena COVID. Sampai dia bilang, 1 RW saya itu tidak ada yang kena COVID. Saya kok bisa kena COVID? Saya sendiri. Datang dari mana? Begitu. Pak, kita nggak tahu kondisi Bapak. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lingkungan Bapak. Hanya saja saat ini Bapak sudah terkena COVID. Mari Bapak bekerja sama dengan suster, kita gituin. Tapi dia tetap maksudnya nggak. Saya pengen pulang. Iya Pak. Nanti ya kalau ke dokter sudah ini. Tapi dia kekeh malam itu pengen pulang gitu. Sampai bingung gimana ya caranya. Jadi sampai sepanjang malam, sampai saya ada saat kalau masuk di dalam kita ke bagian shift 3 jam. Sudahlah. Selama 3 jam saya di dalam, saya ngajak Bapak itu ngobrol terus sampai dia benar-benar mengalihkan pikiran dia mau sampai pulang. dia tidak kepikiran untuk pulang gitu. Kalau kejadian yang satu lagi beda. Saya masuk, saya ngeliat kamarnya bunyi bel. Saya masuk, kok Bapaknya tidur gitu. Mungkin dia haus karena dia pasang selang kencing, pasang kateter, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kasih air minum, saya letakin di meja. Tiba-tiba dia bangun, dia kaget mungkin ngeliat saya, mungkin dia tak ngeliat hantu atau apa, saya kurang tahu. Tiba-tiba dia ngucap astagfirullahaladzim, kata gitu. Pak, Bapak kenapa? Dia ngucap aja terus. Bapak tenang ya, Bapak tenang ya. Tiba-tiba dia teriak, tolong, dia minta tolong sepanjang malam. Sampai semua pasien yang di dalam kamar itu bangun. Oh ya ampun, kenapa dia minta tolong? Ya, itu yang kadang bilang balik karena dia denial juga mungkin. Karena saya bingung, aduh ini saya mau ngapain, sampai tolong saya mau dibunuh. Pak, saya nggak mau bunuh Bapak. Sampai semua keluar dari kamar, saya harus ngapain ya ini. Untuk ada maksudnya yang satu agama kita juga yang orang Advent di situ pinter bahasa Jawa, jadi ngajakin bahasa Jawa. Nah, jadi dia bisa lebih tenang. Sementara dia juga bisa lebih tenang, selang setengah jam kemudian hal yang sama terjadi lagi. Semua maksudnya pasien-pasien itu udah boleh kembali ke kamar masing-masing gitu. Setengah jam kemudian balik lagi kayak gitu, dia teriak-teriak. Sampai akhirnya saya bilang ke dokter, Dok ini kira-kira gimana ya? Coba aja dulu Kak, monitor dulu. Ini nggak perlu untuk apa yang bisa menenangkan dia gitu.
Saya coba lagi nih, ngobrol lagi sama Bapak ini. Ngobrol aja terus, "Bapak kenapa?" Saya gituin, "Ah, ini mah rumah sakit cuma mau nyari keuntungan," katanya gitu kan. "Masa saya dibuat COVID? Loh, Bapak datang ke sini kan mau berobat, bukan mau cari keuntungan rumah sakitnya," kita gituin. Tapi dia tetap kekeh, sampai akhirnya besoknya kita ceritain ke dokter, "Dokter tolong dulu ini gimana ya?" Di sini maksudnya tingkat kesulitan, tingkat kebingungan kita ini, Heeh. kita di dalam berhadapan langsung dengan pasien, kita membiarkan pasien yang lain terganggu gitu. Iya, betul. Mau minta tolong yang lain, sementara yang lain punya schedule masing-masing, nanti takutnya terlalu lama tertahan di dalam dengan pemakaian hazmat gitu. Itulah, duka yang kita hadapin selama kita bekerja di situ. Kalau sukanya sih, ya itu, kita bisa lebih dekat ke pasien, itu saja sih. Kita bisa lebih dekat, pasien itu juga bisa curhat. Dia bisa menceritakan bagaimana kehidupan. Ada yang memang pasien juga bercerita, "Suster, ini adalah keselamatan kedua yang diberikan kepada saya." "Kenapa, Pak?" Dia ceritakan pengalaman dia tentang masa lalunya. "Saya itu sebenarnya, tidak mengerti bahwa akan teguran Tuhan," kata dia. "Kenapa, Pak?" "Iya, ini sebenarnya teguran Tuhan untuk saya. Saya itu pernah dipilih sebagai diakon, tetapi saya tidak mau, saya menolak. Saya lebih memilih kehidupan dunia. Saya ini seorang pemabuk." Dia katakan begitu. Iya, Pak. Semoga dengan pelajaran seperti ini, Bapak itu bisa lakukan perubahan yang lebih baik. Kita berdoa, kita sharing sama Bapak itu. Ya, puji Tuhan maksudnya setelah dia pulang, dia ngucapin terima kasih, "Ya suster, terima kasih." Sebenarnya Bapak ini juga satu, apa ya, bisa dibilang kurang untuk kerjasama dengan suster gitu. Ini yang pasien-pasien yang kayak gini yang kadang kita suka, perlu observasi lebih ketat. Jadi kalau pasien itu lebih mudah diajak kerjasama, itu biasanya lebih cepat pemulihannya. Oh, gitu ya. Itu sih berdasarkan pengalaman Pengalaman ya. kita, iya, selama perawatan gitu. Justru berontak-berontak tuh malah lebih susah ya untuk sembuh ya. Iya, karena kan suka di pasien kita observasi, "Oh, Bapak ini perlu oksigen ya, jangan dicopot." Nah, nanti setelah kita tinggalin, balik lagi ke situ mulut, udah dilepas oksigennya. "Enggak Sus, nggak sesak," gitu. Kita kan berdasarkan saturasi yang kita lihat, gitu. "Iya, tapi saya nggak sesak." Nah, yang kayak gini-gini yang suka yang dibilang kayak happy hipoksia, terlihat happy tapi lama-lama down gitu. Ya, begitu kesaksian saya, Bu Peggy. Oke, terima kasih nih Suster Fineri, luar biasa kesaksiannya. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Baik, selanjutnya ada Suster Fairil. Nah, ini gimana nih Suster Fairil bagiannya, coba saya mau denger nih. Pasti lebih seru lagi dari yang lain ya. Selamat sore dan selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sore, selamat sahabat. Mungkin semua kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama itu sudah mewakili semuanya. Itu perasaan kami pada saat kami tugaskan, ada rasa takut, ada rasa gimana ya rasanya khawatir kalau kita bertugas di ruang isolasi. Tetapi pada saat saya dijadwalkan untuk bertugas bulan November 2020 di ruang ini, saya pasrah aja dan saya lakukan tugas saya. Belum 1 bulan saya bertugas, seperti yang sudah disaksikan oleh Suster Suni tadi, ada teman kami yang terpapar dan akhirnya dilakukan swab massal di ruangan kami. Puji Tuhan, saya dinyatakan negatif pada saat itu. Ada satu kesaksian yang mungkin tadi sudah disaksikan oleh Fineri, pada saat kami melayani seorang bapak yang sudah lansia. Kebetulan bapak ini adalah seorang Advent. Pada saat saya sedang memberikan obat melalui infus, pada saat itu, tiba-tiba bapak ini berkata, "Suster, andaikan istri saya dirawat di rumah sakit Advent, pasti istri saya masih hidup sampai dengan saat ini." Waduh, saya di dalam hati saya sedih ya mendengar itu. Tapi saya nggak bisa terlalu banyak berkata-kata karena saya pakai masker itu, jadi kadang suka agak sesak kalau terlalu banyak bicara. Akhirnya saya minta izin ke beliau, "Bapak, saya hanya bisa doain Bapak. Saya minta izin, saya mau doain Bapak, boleh?" Saya bilang begitu. Akhirnya saya berdoa, dan setelah saya mendoakan beliau, beliau
mengucapkan terima kasih dan sambil menangis beliau bilang, saya berharap kalau istri saya tetap dirawat di rumah sakit Advent, tetapi saya mengatakan, Bapak harus tetap semangat dan Bapak harus tetap setia sama Tuhan supaya waktu kedatangan yang kedua kali Bapak boleh kembali bertemu dengan istri yang Bapak kasihi. Itu mungkin yang bisa saya saksikan pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Suster Feril. Luar biasa ya, sebagai perawat ternyata juga jadi pendoa ya. Jadi bukan hanya merawat pasien secara medis, tapi kita juga melayani dengan doa. Ini luar biasa nih, perawat-perawat di Rumah Sakit Advent Bandung. Bukan hanya mereka merawat biasa secara medis yang saya bilang tadi, tapi mereka juga dibekali untuk bisa berdoa, ya, berdoa untuk para pasiennya dan coba menghibur. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Tadi saya minta bagi partisipan yang mau bertanya langsung, ini sudah ada yang raise hand. Raise hand ini Uci, apakah masih ada? Uci Joger. Boleh di unmute ya, silakan. Oke, terima kasih Bu Peggy. Iya, terima kasih, bisa di spotlight Pak. Ini kebetulan mungkin saya salah setting, ini nggak keluar gambar. Oh. Ya, tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Dengar suara saya kah? Suaranya jelas Pak, silakan bertanya. Oke, terima kasih Bu Peggy. Tadi siang sih saya ikut Zoom di Tumutau Imperium. Tadi ada turut didoakan juga Bapak Ibu Peggy. Semoga cepat sembuh ya. Iya, terima kasih. Oke, pertanyaan saya sih, kebetulan ada keluarga dekat saya yang dirawat di rumah sakit. Sudah keluar selama 11 hari, cuman masih positif. Jadi disuruh isolasi mandiri gitu kan. Pertanyaan saya ke perawat-perawat, apa namanya, setelah berapa hari, apakah setelah isolasi mandiri 2 minggu dicek lagi ke rumah sakit atau lebih gitu? Dan apa namanya, kondisi waktu mereka pulang itu kan masih positif. Nah, jadi selama berapa hari aja, selama berapa 14 hari atau lebih bisa balik lagi ke rumah sakit untuk ngecek gitu. Oh, oke, baik Pak Uci, ini mungkin pertanyaan lebih kepada dokter ya. Dokter yang bisa menjawab ya, nanti kita baik, kita simpan dulu pertanyaannya, nanti kita akan panggilkan. Di sini ada Dokter Rudi Satigi, mungkin dokter yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya untuk para perawat. Iya, pertanyaan. Itu aja sih. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Uci. Sama-sama. Di chat ini ada dari Pak Bradley, pertanyaan untuk para perawat, terserah ini siapa yang mau jawab ya. Waktu memakai baju hazmat selama 3 jam, gimana oksigen yang diterima? Nah, ini siapa yang mau jawab nih? Pertanyaan ini. Suster Vineri? Pakai baju hazmat 3 jam, bagaimana oksigennya? Berdasarkan pengalaman 3 jam memakai hazmat sih, puji Tuhan, maksudnya tidak yang sampai kita sesak napas ya, pasti merasa tercukupi untuk oksigen gitu. Ini bercampur antara oksigen dan karbon dioksida yang dihirup. Nah, itu dia. Karena pada dasarnya kan teori juga karbon dioksida dan oksigen juga kita perlu gitu. Jadi ya memang ya gitu. Kemudian ya itu, kadang kita untuk mengantisipasi mungkin tidak terlalu banyak berbicara, jadi tidak terlalu banyak oksigen yang terbuang sementara kita membutuhkan juga gitu. Itu jadi memang minusnya kita di saat kita melayani, kadang kan maksudnya pasien itu banyak yang bertanya, kadang kita juga menjawab sih memang, cuma jadi bawanya ngos-ngosan gitu. Ngos-ngosan ya. Jadi menjawab seadanya ya. Iya, betul. Adanya ya, kasihan juga nih para perawat, mereka ngos-ngosan. Nah, ini saya mau tanya dulu, ini di sini yang di spotlight hanya ada Suster Vineri dan Suster Feril. Setelah tugas balik ke rumah itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan tuh? Nah, ini ada Suster Sani juga. Setelah dari rumah sakit habis bertugas kan di
ini Bougainville bagian COVID ya. Itu apa yang dilakukan? Apakah langsung mandinya di rumah sakit atau di rumah? Nih, siapa yang mau jawab? Ya, Suster Sani boleh? Keluar dari ruangan kotor pasti harus melepas hazmat dulu dan akan mandi. Setelah mandi kita menggunakan baju bersih. Tergantung kalau misalnya pada saat itu misalnya saya masuk pertama, saya akan misalnya pertama itu jam 9 sampai jam 12 siang gitu. Nanti saya akan mandi dan akan kembali bekerja sampai shift itu selesai. Tetapi kalau misalnya saya masuknya siang, saya jam 12 sampai jam 2:30 dan bakal sampai jam 3, ya mandi langsung pulang gitu. Menggunakan baju, jangan baju yang sama yang kita saat kerja pakai gitu. Karena kan pada saat kita mau overrun kan kita menggunakan baju seragam Bougainville kan. Karena mau masuk ke dalam itu juga beda lagi bajunya untuk yang keluar gitu. Sampai di rumah pun saya tetap mandi. Mandi lagi gitu, mandi lagi di rumah karena untuk meminimalkan takutnya saya ada membawa supaya suami saya juga tidak kena gitu. Jadi dan di rumah saya lebih banyak untuk istirahat gitu. Jadi meminimalkan untuk pergerakan dulu. Nanti kalau sudah mulai tercover lagi tenaganya baru mulai melakukan pekerjaan rumah. Oh, oke. Itu sama juga dilakukan oleh Suster Fairil dan Suster Finery ya? Hal yang sama juga dilakukan ya? Sama, karena kami punya keluarga di rumah, jadi kami harus mandi lagi setelah sampai di rumah. Kita mandi di rumah sakit. Ya, ada nggak merasa dijauhi oleh teman-teman karena perawat di Bougainville yang COVID? Ada nggak? Ada merasa sepertinya dijauhin, teman tuh nggak berani dekat? Awalnya saya ngerasa kalau ada teman-teman dari unit saya sebelumnya, sebelum saya bekerja, kalau ketemu mereka seperti jaga jarak. Tapi ya saya mengerti perasaan mereka. Mungkin mereka khawatir karena saya bekerja di Iya. Oke, baik. Waktunya saya mau panggilkan dokter yang ada. Dokter Satigi, apakah ada bersama-sama? Ada Dokter Rudi Satigi. Sebentar. Saya bantu cari. Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Ada Dokter Alvin. Dokter Alvin ya, hanya Dokter Alvin. Oke. Apakah Dokter Alvin bisa menjawab pertanyaan tadi itu dari Bapak Uci? Selamat sore sama sahabat Dokter Alvin. Tadi ada pertanyaan. Oh, tolong diambil. Ya, sudah. Ya, selamat sore Ibu PG dan selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Ini sudah memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik dan memberikan kekuatan ya. Tapi ada pertanyaan apa tadi Ibu? Tadi saya sempat ada telepon yang lain. Jadi pertanyaan tentang apa tadi? Berapa lama pasien itu boleh pulang dan tadi gimana ya Pak Uci ya? Iya. Yang pasti selama perawatan di rumah sakit itu selama 10 hari kalau nggak salah atau 11 hari. Ya. Dan mereka pulang sehari sebelumnya sudah di PCR. Masih positif gitu. Jadi mereka sudah pulang isolasi mandiri di rumah. Selama berapa hari, Dok? Bisa balik lagi maksudnya bisa balik lagi ngecek lagi gitu. PCR lagi memastikan untuk pemeriksaan PCR-nya lagi. Ya. Oke, ketika pulang misalnya sudah sekitar 10 hari, kemudian diizinkan pulang dan PCR masih positif, berapa hari lagi mau itu? Dan biasanya ketika pulang itu ada dapat instruksi dari peraturan pemerintah juga dan peraturan-peraturan yang sekarang mendukung adalah kita dikasih isolasi lagi. Biasanya isolasi itu sekitar 2 minggu lagi. Nah, ke 2 minggu itu biasanya kalau dianjurkan pemeriksaan itu sih rata-rata setiap akhir dari 2 minggu. Banyak ada yang mengatakan juga, bahkan peraturan pemerintah bilang kalau sudah diizinkan pulang setelah 2 minggu dia isolasi di rumah, tidak perlu lagi periksa. Masuk. Jadi, tapi ada orang-orang yang tentu saya mesti pastikan dulu. Atau ada perusahaan-perusahaan yang ketika mau kerja, dia mengatakan harus negatif dulu. Walaupun ada regulasi pemerintah ya tidak usah lagi periksa. Oleh karena
pengalaman sekarang, penelitian sekarang bahwa virus itu sudah tidak efektif ketika sudah di atas 10 hari. Oke, Dok. Ya, jadi artinya walaupun positif, tapi dia positif bukan lagi infeksius. Dia hanya mungkin hanya sisa badan-badan virus dan lain sebagainya, atau daya tahan tubuh kita sendiri yang tidak sempurna untuk mengcovernya, ataupun ada banyak hal yang lain yang mempengaruhi. Tapi artinya di penelitian sekarang virus itu tidak lagi infeksius di atas 10 hari. Ya, baik, Dok. Gitu, Pak. Iya. Ada tambahan lagi, kebetulan kan kebetulan yang kena itu mama saya. Iya. Dan dia sudah mau 83 tahun. Nah, jadi sudah agak pikun memang. Iya. Jadi kan minggu depan mungkin pas 14 hari keluar dari rumah sakit. Oke. Jadi saya dari Jakarta yang mau handle, maksudnya mau jaga mama di Bandung. Apakah itu berarti itu sudah aman ya? Sudah aman, Pak. Ya, secara klinis sekarang secara ini tetap, tapi semua tetap dilakukan dengan cara-cara yang septik ya. Ya. Hanya prinsipnya 2, hanya pakai masker dan cuci tangan. Itu yang paling utama. Oke. Kalau kita menangani orang, prinsipnya 2 hal tersebut. Karena kalau sebagai orang yang melayani, nggak mungkin jaga jarak ya. Kadang-kala harus mengangkat dia, jadi jaraknya makan dekat gitu ya. Jadi prinsip utamanya tetap pakai masker dan cuci tangan setelah melakukan tindakan. Ya, soalnya rencana hari Senin, Selasa saya mau ke Bandung. Ya. Oke, terima kasih Pak Uci. Nah, terima kasih Ibu Peggy dan dokter. Terima kasih. Nah, sekarang ini kita merasa udah sangat kalau dulu kan takut sekali dengan COVID segala macam. Nah, sekarang saya lihat sudah mulai ramai di jalan di mana-mana, dan rasa ketakutan orang itu sepertinya sudah memudar ya. Mereka seperti udah berani aja terjang badai gitu kan. Dan ternyata banyak masukan lagi, saya mendapati ada beberapa orang seperti ada pengulangan. Mereka sudah sembuh pertama, tahu-tahu mereka terpapar lagi. Jadi kita mau ingatkan yang 5M itu tetap harus dijalankan ya. Ini benar kan para perawat, dokter, 5M, terus saya udah mulai hafal nih. Memakai masker, menjaga jarak, waktu itu kurang 1 cuma 4 ya. Menjaga jarak, terus mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan ini yang suka lupa. Membatasi mobilisasi. Ya, jadi maksudnya jangan kebanyakan keluar kalau nggak penting gitu kan. Ya. Oke, jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk tutup sabat, saya ingin menampilkan kembali, mohon Pak Joko menampilkan kembali video dari para perawat, sehingga yang baru masuk, baru join, yang belum sempat lihat, kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana perjuangan para perawat ini. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Wah, puji Tuhan. Ini dengan Dr. Satigi ya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin, luar biasa. Sudah 2 kali putar, saya tetap masih haru biru judulnya ya, menyaksikan. Jadi para perawat ini sebetulnya mereka seorang perawat, juga misionari, dan yang lebih tepatnya saya bilang adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong para pasien, khususnya pasien COVID yang tidak bisa dijamah oleh keluarga pada saat mereka sakit. Jadi tetap semangat para perawat, bahwa kalian menjadi alat Tuhan ya, malaikat yang Tuhan kirim untuk menolong mereka yang tidak bisa ditolong oleh orang lain, hanya kalian yang bisa menolong. Jadi tetap semangat, tetap melakukan tugas karena Tuhan yang memilih ya. Tetap semangat. Baik, saatnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perawat yang telah memberikan kesaksiannya, ceritanya, suka dukanya, perawat Sani, kemudian perawat Desi, perawat Esta, perawat Finery, dan perawat Feril. Terima kasih. Sebetulnya masih banyak pertanyaan, tapi kita sudah harus tutup sahabat, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudi Situmorang. Silakan Pendeta Rudi, nanti setelah khotbahnya atau firman Tuhan, Pendeta Rudi Situmorang boleh tutup dengan doa, mendoakan jika ada nama-nama di chatroom, dan juga mendoakan semua para perawat ini dan dokter yang merawat di Rumah Sakit Advent Bandung agar mereka tetap diberikan kesehatan, kekuatan, memberkati semua yang ada di Rumah Sakit Advent. Silakan Pendeta Rudi Situmorang. Baik, terima kasih. Selamat minggu bekerja bagi kita semua. Sebagai pengantar firman Tuhan bagi kita untuk menjalani 1 minggu yang sudah ada di hadapan kita, saya ingin membawakan sedikit firman Tuhan, dan saya juga ingin memberikan apresiasi untuk para perawat dan juga tim medis ya, khususnya pada sore Sabat ini, yaitu para perawat yang sudah memberikan kesaksian terkait dengan pengabdian dan perjuangan selama merawat para pasien COVID khususnya.
Ya, saya mengerti bagaimana seorang perawat, karena istri saya adalah perawat, jadi ya mengerti ya, sangat lama berada di emergensi dan terakhir pun masih di emergensi. Kalau istri saya waktu itu bilang kalau saya masih perawat, saya pasti sudah pasti kena COVID katanya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Justru saya melihat betul apa yang dikatakan oleh Bu Peggy bahwa mereka tidak hanya sebagai tim medis, tapi mereka juga sebagai seorang misionari medis yang berprofesi ganda sebagai seorang yang memberikan kesembuhan secara fisik tetapi juga memberikan kekuatan secara rohani. Walaupun Tuhan yang menyembuhkan. Baik, saya akan coba share screen. Oke. Oh, tidak bisa apa ya? Tidak bisa advance ya. Saya akan basic saja. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Baik. Jika Tuhan telah menyembuhkan aku, tentu seorang yang sakit, dia sangat memerlukan kesembuhan. Kita berdoa untuk kesembuhan, dan untuk itulah kita ada pada saat ini. Karena kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang masih saat ini berada di rumah sakit Advent ataupun di tempat lainnya, mungkin di rumah sedang bergumul melawan sakit penyakit. Sangat memerlukan kesembuhan. Dan hal ini juga terjadi dalam kisah yang dicatat dalam Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca, bila mana saudara memiliki Alkitab boleh diikuti, dan bagi yang tidak punya Alkitab di tangannya pada saat ini boleh melihat di screen. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukan 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini, Lukas banyak sekali mencatat kisah tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena Lukas adalah seorang dokter, tentu dalam wawancaranya kepada orang-orang ketika dia menulis buku ini, dia juga mewawancarai banyak orang-orang, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Dan dia mendapati ada banyak peristiwa yang Yesus lakukan, bukan hanya di kalangan orang Yahudi, tetapi juga di kalangan non-Yahudi. Dia juga melakukan banyak peristiwa-peristiwa seperti mujizat, dan termasuk yang dicatat dalam hal ini. Ini adalah kesekian kali catatan tentang pekerjaan Yesus di luar Galilea ataupun Yerusalem. Dan pekerjaan ini dilakukan di perbatasan antara Galilea dan Samaria. Perbatasan antara Galilea dan juga Samaria. Dan Alkitab menyebutkan dia memasuki satu desa. Dia masuk ke satu desa. Dan ketika dia masuk ke satu desa itu, ada 10 orang yang Yesus hitung, kemudian berseru-seru kepada Yesus untuk meminta kesembuhan dari Yesus.
Siapakah 10 orang kusta ini? Mereka meminta kesembuhan. Dan Alkitab mengatakan jelas bahwa mereka sangat menjaga protokol kesehatan ya. Jadi dari jarak yang jauh, mereka tahu siapa mereka. Dari jarak yang jauh, mereka berteriak-teriak dengan sekuat tenaga untuk meminta kesembuhan dari Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Yesus mengatakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Yesus adalah anak Allah, dia banyak melakukan mujizat, tapi dia juga sangat menghargai kearifan yang terjadi. Dia juga menghargai semua sistem yang berlaku, yang terjadi pada waktu itu. Nah, bagi orang Yahudi, bagi orang Ibrani, sudah dicatat dalam hukum kesehatan mereka sejak dahulu, dari catatan para imam-imam. Dikatakan apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam itu. Jadi ketika Yesus memerintahkan mereka, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, maka ini sinkron dengan catatan dalam Imamat pasal 13 ayat yang kedua, bahwa memang imamlah yang harus menentukan apakah mereka sakit kusta atau tidak. Tetapi pengalaman itu tentu sudah berbeda. Mereka sudah digabungkan ke satu desa, mereka sudah berada di tempat yang sama, kelihatannya mereka sudah lebih dahulu pergi kepada imam, kemudian mereka berada di sana. Tetapi mereka bukan hanya satu suku. Mereka bukan hanya orang-orang Ibrani atau orang Yahudi. Di antara mereka ada orang Samaria yang sebelumnya kalau tidak karena penyakit kusta itu, mereka tidak akan bergaul bersama. Tetapi karena penyakit itu, mereka digabungkan di satu tempat. Dan Yesus mengatakan, pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan kita sudah melihat tadi, membaca, ketika mereka berangkat, berusaha untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam. Di tengah jalan, ayat 14, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi tahir. Permasalahannya adalah hanya satu di antara mereka yang tahir itu yang mau menunjukkan dirinya kepada Tuhan. Dalam ayat 17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah 10 atau ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Yesus menegaskan bahwa satu dari antara 10 yang datang memuliakan Allah, mengucap syukur kepada Tuhan adalah orang asing. Orang asing adalah istilah non-Yahudi. Orang yang dianggap orang haram, orang yang dijauhkan dari tempat peribadatan, yang tidak boleh mendapat bagian dari kerajaan Tuhan. Di manakah yang ke-9 itu? Kenapa? Sekilas kita lihat. Kira-kira pertanyaan Yesus itu apakah sebenarnya ketika Yesus menyembuhkan? Apakah Yesus mengharapkan imbalan atau paling tidak ucapan terima kasih dari orang yang dia sembuhkan? Apakah itu yang diharapkan oleh Yesus? Kalau tidak memberikan sesuatu, apakah dia mengharapkan paling tidak ya datanglah mengucap syukur? Jangan pergi dengan langsung berbalik badan. Apakah Yesus mengharapkan hal yang demikian kira-kira? Kita lihat di dalam kehidupan Yesus ada banyak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia telah menyembuhkan banyak orang,
bukan cuma satu orang yang disembuhkan. Di dalam Matius pasal 4 ayat 24 mencatat dalam ketika Yesus memulai pekerjaannya, ketika dia tersiar, dia mulai populer namanya, maka ada banyak orang datang kepada Yesus untuk disembuhkan kepadanya. Dicatat di sana semua orang yang buruk keadaannya. Ini bukan keadaan yang kondisi baik, tetapi dikatakan yang dalam kondisi buruk, menderita pelbagai penyakit dan sengsara. Ada yang kerasukan, sakit ayan, lumpuh, datang dibawa kepada Yesus. Macam-macam penyakit yang populer, yang ditakuti pada zaman itu, dibawa kepada Yesus. Dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus, mungkin murid-muridnya tidak bisa menghitung orang-orang ini karena begitu banyaknya. Dan juga di ayat yang lain, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka. Sekali lagi hal ini mencatat bahwa jumlahnya bukan cuma 1-2, tetapi yang besar jumlahnya. Dalam Lukas 7 ayat 21 juga, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengeruniakan penglihatan kepada orang yang buta. Artinya Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan Yesus juga menyembuhkan orang dari penyakit-penyakit. Bukan hanya satu penyakit, banyak penyakit. Nah, kita lihat di sini, tidak ada catatan di dalam ayat-ayat yang kita sudah bacakan ini, di mana Yesus meminta supaya mereka datang untuk menyembuh, untuk datang untuk mengucap terima kasih, ataupun dengan meminta imbalan, tidak. Tetapi kenapa Yesus kelihatannya bertanya kali ini ketika dia menyembuhkan 10 dan hanya 1 yang datang untuk mengucap syukur ataupun memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 10 orang kusta itu, semua mereka menderita penyakit yang sama, yaitu kusta. Kita tahu bagaimana kusta diperlakukan, orang yang berpenyakit kusta diperlakukan pada waktu itu. Persentase kesembuhan dari penyakit kusta sangat sedikit, itu sebabnya mereka dikucilkan. Mereka diisolasi di satu tempat yang tidak boleh saling bersentuhan dengan orang lain. Mereka berada di satu desa yang sama. Dan dari jarak yang jauh, mereka juga sama-sama memerlukan atau meneriakkan teriakan yang mengatakan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka meminta belas kasihan dari Yesus. Dan mereka juga sama-sama pergi kepada imam ketika Yesus menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam. Dan sama-sama disembuhkan oleh Yesus. Tetapi perbedaannya, hanya satu orang yang datang mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu kutipan yang dituliskan oleh Ellen White dalam 3 Testimonies 179. Dikatakan bahwa para penderita penyakit kusta itu telah dirusak oleh penyakit. Mereka telah dilarang, dikucilkan dari masyarakat agar mereka jangan menulari orang lain. Pembatasan mereka dibatasi, menggambarkan bagaimana mereka dibatasi. Kemudian Yesus datang, mereka melihat Yesus, dan di dalam penderitaan yang amat berat, mereka berteriak kepada Yesus, yang mereka tahu bahwa hanya Dia saja yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan mereka. Yesus meminta mereka untuk pergi menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Saudara, kita lihat hal ini. They have faith to start on their way, believing in the power of Christ to heal them. Mereka pada awalnya memiliki iman. Pada awalnya mereka memiliki iman.
untuk memulai perjalanan mereka. Sebab mungkin saja ketika Yesus meminta mereka pergi kepada imam, mungkin ada di antara mereka atau hati mereka bertanya, kami datang untuk meminta kesembuhan dari Yesus. Kami sudah datang kepada imam, tetapi imam tidak bisa menyembuhkan kami. Tetapi pada waktu itu mereka mempunyai iman yang sedikit pada awalnya. Mereka sudah mempunyai iman. Dan kelihatannya iman itu menyembuhkan mereka. As they go on their way, they realize that horrible disease has left them. Dan ketika mereka berjalan, mereka mulai menyadari bahwa penyakit yang menakutkan itu, yang mengerikan itu, telah meninggalkan mereka. Yesus sangat senang dengan ucapan syukur. Kenapa? Sebab ketika bersyukur itu menandakan mereka sembuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Misi Yesus tidak hanya kesembuhan secara fisik, tetapi misi Yesus adalah misi yang holistik, kesembuhan secara rohani. Dan justru kesembuhan rohani itulah yang akan mempengaruhi fisik mereka untuk waktu-waktu yang selanjutnya. Dan yang akan menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan atau kesembuhan yang kekal. Ada kutipan yang lain yang ditulis oleh Ellen White di sini, dikatakan, "It is for our benefit to keep every gift of God in fresh in our memory." Adalah demi keuntungan kita untuk menyimpan semua pemberian Allah, karunia Allah, segar dalam ingatan kita. Dengan demikian iman kita akan dikuatkan untuk meminta dan menerima lebih dan lebih lagi dari Allah. There is encouragement for us in the least blessing we ourselves receive from God, then in all the account we can read of the faith and experience of others. Ada satu kekuatan bagi kita, dalam berkat yang sangat kecil yang kita sendiri terima dari Allah dibandingkan dengan semua cerita-cerita yang kita dapat baca ya dan dialami oleh orang lain. Daripada mendengarkan ataupun membaca cerita orang lain adalah lebih menguatkan kita menyadari bahwa Tuhan telah memberkati kita. The soul that respond to the grace of God shall be like a watered garden. Bahwa jiwa yang menyambut, yang menyambut karunia Allah akan bagaikan taman yang dialiri. Saudara-saudara, taman Eden itu dialiri. Maka dia segar, dia berbuah. Dan kalau jiwa kita bersyukur kepada Tuhan, maka jiwa kita itu bagaikan taman Eden yang dialiri dengan baik. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ada cerita dari Thanksgiving, acara Thanksgiving yang dirayakan setiap 25 November ya di Amerika Serikat. Banyak orang yang merayakan ini sekarang di Amerika dengan tujuan hanya pesta Thanksgiving, dan mereka motong ataupun pesta kalkun dan juga makanan-makanan yang mewah dan lezat lainnya. Mereka bisa melakukan ini tanpa ada rasa syukur di dalam hati mereka, tanpa mereka mengingat ada histori di balik peristiwa ini. Kita tahu bagaimana peristiwa ini terjadi. Ya, pada tahun sekitar 1600-an ya, 621 kira-kira demikian, bahwa ada sekelompok orang dengan kapal Mayflower mendarat di Amerika yang disebut dengan New Island, New Earth. Dan ketika mereka mendarat, dari jumlah yang mendarat pada waktu itu, mereka mau
mereka tiba pada bulan September pada musim dingin. Mereka sangat bergumul untuk menyesuaikan dengan cuaca. Dan hanya sedikit di antara mereka dan hanya setengah dari antara mereka yang bisa bertahan. Setelah 6 bulan, maka pertolongan datang. Kemudian mereka mulai didatangi oleh kelompok setempat, penduduk setempat, dan mereka mulai bercocok tanam. Ketika jagung hasil panen mereka yang pertama muncul, maka penduduk setempat bersama dengan orang-orang Indian yang baik hati itu, mereka datang mengadakan satu ucapan syukur, doa kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memberkati mereka, mempertahankan mereka dari jumlah yang mungkin sekitar 400-an, tidak lebih dari 60-an mereka yang bertahan pada waktu itu. Saudara-saudara, di balik satu peristiwa, satu event, ada satu cerita. Tetapi banyak orang yang tidak mengingat cerita ini. Apa yang diharapkan oleh Yesus? Tentu, ketika Yesus mengatakan di mana yang ke-9 orang tadi, Yesus masih menunggu kesediaan orang untuk datang kepada Tuhan. Satu contoh atau beberapa contoh yang lain, di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus. Ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, dari Simon Petrus oleh karena demam yang keras. Alkitab mengatakan dalam ayat 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangkit melayani mereka. Ini adalah satu bentuk dari sambutan orang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Ketika Tuhan menyembuhkan kita, ketika Tuhan sudah memberkati kita, lalu apa respons kita? Apakah respons kita seperti 9 orang tadi atau 1 orang tadi? Peristiwa yang lain adalah Magdalena yang datang untuk melayani Tuhan. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Siapa wanita ini? Wanita ini, Lukas menyebutkan, wanita ini adalah seorang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dia datang untuk melayani Tuhan. Ketika Tuhan telah menyembuhkan, mari datang untuk melayani Tuhan. Seperti mertua Simon Petrus, seperti Maria Magdalena. Yesus masih menanti. Yesus masih bertanya, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Yesus menanti 9 orang itu. Dalam Desire of Ages halaman 488 dikatakan, every human being in body, soul, and spirit is the property of God. Bahwa setiap orang, baik tubuh, jiwa, dan rohaninya adalah milik Tuhan. Christ died to redeem all. Bahwa Kristus telah mati untuk menebus kita. Nothing can be more offensive to God than for man through religious bigotry to bring suffering upon those who are the purchase of the Savior's blood. Bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan atau menyerang Tuhan daripada orang dibandingkan dengan orang yang melalui kesombongan ataupun kefanatikan agama membawa penderitaan kepada orang yang telah dibeli oleh darah juru selamat. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab baik tubuh, jiwa, rohani adalah milik Tuhan. Mungkin kita berkata, oh saya tidak bagian dari 10 orang kusta tadi, tetapi kita telah disembuhkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Mungkin kita sudah disembuhkan dari banyak penyakit, termasuk penyakit dosa. Oleh karena itu kita harus datang
bersyukur, dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Pendeta boleh langsung doa tutup, tutup sabat, kemudian doa berkat bagi semua yang ada di Zoom meeting ini, juga semua tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kalau ada di chat, saya lihat di chat hanya ada satu nama ya, Ada dua ya. yang didoakan, dua ya. Nah, baik, silakan. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan, sebab Engkau adalah tabib kami yang telah menyembuhkan kami dan memberkati kami. Patut kami datang bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Engkau juga melindungi kami. Baik tubuh, jiwa, dan rohani kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu, gunakanlah kami dan arahkanlah kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, terima kasih oleh karena berkat-Mu khususnya untuk Rumah Sakit Advent Bandung. Semua tim medis yang pada sore ini kami juga sudah mendengarkan kesaksian yang indah, yang sangat menguatkan dari beberapa sahabat-sahabat kami, tim medis, yakni para perawat yang kami sangat kasihi. Tuhan telah memberkati mereka, telah melindungi mereka selama mereka merawat para pasien COVID-19. Dan mungkin di antara mereka sudah ada yang terpapar oleh pandemi ini. Tetapi kami bersyukur oleh karena Tuhan tetap menggunakan mereka. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Oleh karena itu Tuhan, kepadamu kami serahkan mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka secara pribadi, memberkati keluarga mereka yang menjadi beban dalam kehidupan mereka, anak-anak maupun suami, memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka pun tetap mendukung profesi hamba-hamba Tuhan ini sebagai seorang pelayan medis. Bapa, kami berdoa untuk Rumah Sakit Advent, baik dari yayasan, direksi, dan seluruh wadir, kabak, dan bahkan semua karyawan-karyawan. Tuhan berkati, satukan mereka di dalam kasih-Mu. Biarlah Tuhan akan menjadi pemimpin bagi mereka. Pemimpin yang memimpin lewat para direksi ataupun semua pemimpin yang Tuhan sudah tunjuk. Apakah itu direksi ataupun yayasan, biarlah tabiat Kristus, kepemimpinan Kristus yang mereka pertontonkan di rumah sakit ini. Dengan demikian, rumah sakit ini akan menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan untuk membawa orang dekat kepadamu. Bapa, pada saat ini kami datang kepada Tuhan dalam permohonan doa. Berdoa untuk Bapak Hari Wawor. Demikian juga kami berdoa untuk Yuslida Sahe yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Lawat mereka Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang mampu menyembuhkan mereka dengan baik. Para perawat ataupun tim medis yang bekerja untuk mengupayakan kesembuhan mereka, biarlah itu juga Tuhan gunakan. Engkaulah satu-satunya yang menjadi tabib bagi mereka. Sehingga dalam waktu dekat, mereka akan bersama-sama dengan keluarga kembali pulang dari rumah sakit untuk memuliakan nama Tuhan, beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa, ya Bapa, untuk 1 minggu yang akan kami lewati. Tuhan, minggu-minggu atau hari-hari yang ada di hadapan kami datang kepada Tuhan. Lindungi kami Bapa, jangan biarkan kami sedetik pun jauh dari Tuhan, sebab kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Hari-hari kami akan buruk tanpa Engkau. Oleh karena itu, biarlah Engkau yang akan menemani, menopang, dan menggandeng kehidupan kami, supaya kami aman di bawah lengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dosa kami yang begitu banyak kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Ampunilah Tuhan, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Memberkati semua partisipan Zoom yang hadir pada saat ini. Berkati, baik yang ada di Bandung, Jakarta, atau dimanapun
Tuhan kiranya akan memberkati semua. Kiranya kasih karunia Allah menyertai engkau. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Bapa, kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Rudi Situmorang untuk firman yang telah menjadi bekal bagi kehidupan kita untuk menyongsong 6 hari bekerja di hadapan kita. Terima kasih, dan juga saat ini kita akan mendengarkan kata-kata bahagia yang akan disampaikan oleh Ibu Melati. Ya, Ibu Melati apa masih bergabung bersama kami? Ya, Ibu Melati masih ada? Iya, Ibu Melati Samosir, selamat sore. Iya, terima kasih, acara sudah berlangsung ya dengan para perawat. Silakan Bu Melati memberikan kata-kata bahagia bagi semua yang sudah mengambil bagian. Suaranya kurang kedengeran ya? Ya, suaranya nggak ada Bu? Sudah di-unmute atau rasanya udah unmute ya? Tapi kok suaranya nggak keluar? Sebentar. Sebentar, coba saya mute dan di-unmute lagi ya. Oke. Suaranya nggak keluar ya? Pak Joko, ini kenapa ya suaranya nggak keluar? Oke, baik, kalau mungkin ada gangguan. Iya, ada Ibu gangguan. Peggy. Ya. Memang jatahnya Bu Melati itu sebetulnya sahabat depan, Dok. Oh, oke. Mungkin ada gangguan di Ibu Melati punya apa namanya? Jaringan signalnya atau apa jaringannya ya. Oke, atas nama rumah sakit terima kasih, puji Tuhan kepada semua, khususnya teman-teman tadi para perawat ya, diwakili oleh teman-teman yang sudah luar biasa. Dan terima kasih Ibu Peggy selalu mengarahkan kita kepada hal yang baik. Kita doakan Papi, Om Hari tetap pulih ya, akan pulang segera hari Senin. Dan terima kasih Pendeta Rudi Situmorang yang sudah membawakan kebenaran Tuhan, memberikan kita pengalaman baru melalui kuasa firman Tuhan. Dan saudara-saudara kita semua yang sudah ada bergabung bersama-sama dari hari ke hari dan khususnya dari sahabat ke sahabat ya. Dan hal ini akan boleh menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita saling mendukung dan menolong. Bersamalah selalu dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Ada juga ini Corel Channel yang selalu bersama-sama kita. Dan kiranya boleh menjadi berkat ya dalam pelayanan kita seterusnya. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih ya. Juga saya mau terima kasih kepada Pak Joko yang selalu membantu. Tadi juga doa buka dan semua partisipan yang sangat setia bersama-sama dengan kami dalam acara di Rumah Sakit Advent Bandung. Sebuah acara yang memotivasi, kemudian kesaksian dan juga berdoa. Jadi terima kasih, kita akan ketemu lagi sahabat depan di Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Boleh di-unmute semua untuk mengucapkan selamat minggu bekerja. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Ya, Suster Desi, terima kasih. Bu Joyce Tobing, terima kasih. Suni. Iya. Terima kasih juga Suster Terima kasih Esta, Dina, Finery, Fairil, Suster Desi, Suster Sani. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Ini ada pengumuman, jangan lupa ikut Zoom berikutnya. Besok malam, besok ya. Besok malam ya. Dengan ada juga tentang air ya, besok pagi tentang air ya Bu Peggy ya. Ya, besok pagi ya. Ya. Oke. Terima kasih semua, selamat minggu bekerja. Ibu Melati, nanti sahabat depan ya. Oke, bagiannya. Terima kasih. Bu Ellen Solang, terima kasih. Lekas sembuh anaknya ya. Tadi nggak ditulis namanya di chat, didoakan. Ya, tapi kita doakan dalam kelompok kecil. Oke, Ibu Desi, sehat ya. Nah. Ya. Amin. Bu Joyce Tobing, terima kasih.
Bu Grace, Gladys, terima kasih Gladys, Sandra Haris, thank you. Pak Rafael. Baik, mungkin Pak Joko boleh hitung mundur? Oke. Baik, kita hitung mundur. Ya. 3, 2, 1, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Ya.